Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali, dan di kesempatan hari ini kami berada di Dusun Nggiwang, Desa Ngerayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Nah, kami bersama Bapak Bowo, Bapak Parno, dan Bapak Nari. Beliau bertiga ini adalah sebagai warga masyarakat Nggiwang, sedang berbincang-bincang bagaimana kita akan menelusuri atau menelisik asal-usul dari Dusun Nggiwang ini. Maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah perjalanan kami dan ikutilah video kami ini sampai tuntas. Oke, let's go. Pemirsa, kali ini kami berada di suatu tempat yang sangat teduh, sangat nyaman, udaranya segar, dan banyak ditumbuhi pohon-pohon besar, yaitu pohon gayam. Dan seperti biasanya, di mana apabila suatu tempat itu banyak tumbuh pohon-pohon gayam, berarti tempat ini adalah merupakan sumber air yang sangat besar. Dan memang betul pemirsa, di sini ada sumber air yang sangat besar dan tidak pernah kering walaupun kemarau panjang. Dan masyarakat setempat memberikan nama tempat ini adalah Sendang Nggiwang. Dan Nggiwang ini berasal dari kata-kata bahasa Sangsekerta pemirsa. Ya, setelah Kembang Setaman Group meneliti desa atau Dusun Nggiwang ini, bahwasanya Nggiwang dari bahasa Sangsekerta adalah merupakan suatu kandang kuda. Artinya kandang kuda atau gedokan atau kandang jaran, demikian. Dan di sini memang kami Kembang Setaman Group meyakini, menengarai bahwasanya di sini dahulu kala pernah ada kandang-kandang kuda yang sangat banyak, ya, sebagai pemeliharaan atau sebagai penangkaran kuda dari Kadipaten Njipang Panolan. Dan saat itu pemirsa, Kadipaten Njipang Panolan memerintahkan seorang punggawa yang sangat setia, yaitu Ki Wulung, dan ditemani oleh sang istri yaitu Nyai Wulungnya untuk bertugas sebagai pemelihara atau sebagai petugas penangkaran kuda-kuda yang ada di Nggiwang ini, ya. Karena seperti yang kami sebut di depan tadi, bahwasanya Nggiwang ini dulu kan tempatnya belum punya nama karena banyak kandang-kandang kuda yang di sini. Akhirnya Ki Wulung dan Nyai Wulung memberi tempat ini menjadi nama Nggiwang. Jadi memang kadang-kadang Nggiwang itu diartikan sebagai perhiasan seorang perempuan yang berupa ceplik atau sebuah perhiasan emas lah, yang biasa dilekatkan di telinga kaum wanita, itu juga namanya Nggiwang. Namun di sini ternyata bukan itu pemirsa, tapi Nggiwang di sini maknanya adalah kandang kuda, ya, seperti yang kami sampaikan di depan tadi, bahwasanya ditengarai bahwasanya di Sendang Nggiwang ini dahulu ada beberapa atau banyak kandang-kandang kuda sebagai pemeliharaan atau penangkaran, ya, dari Kadipaten Njipang Panolan yang ditangani oleh Ki Wulung dan Nyai Wulung. Dan perlu diketahui pemirsa bahwasanya Nggiwang ini pun juga mempunyai suatu wilayah yang
tidak begitu luas ya. Giwang ini luas wilayahnya kami perkirakan sekitar 10 hektaran demikian. Karena apa? Karena Giwang ini setelah kami teliti bahwasanya di Sendang inilah ini perbatasan kampung ya. Karena paling barat ini adalah perbatasan kampung paling barat. Soalnya yang di barat ini, di barat Sendang ini bukan Giwang lagi, ini namanya bukan Giwang lagi. Walaupun toh sekarang itu jadi satu menjadi Giwang, tapi aslinya bahwasanya Giwang paling barat itu ya Sendang ini. Sedangkan di sebelah timur itu, di timur ada Regol, ada Gapura pintu masuk ya, antara perbatasan Desa Banu dan masuk Desa Giwang ini. Namun saat ini Regol dan Gapura pintu masuk tersebut tidak bisa dilihat dengan mata kepala ya. Namun kalau mungkin dari para pemirsa atau para pengunjung atau ya mempunyai indera keenam mungkin akan tahu bahwasanya di depan sana sebelah timur perbatasan Banu dan Giwang ini ada semacam Regol atau Gapura pintu masuk untuk ke dusun Giwang ini ya. Dan perlu diketahui bahwasanya Ki Wulung dan Nyai Wulung di sini dahulu kala adalah merupakan suatu sosok seorang tokoh yang bijaksana, sosok tokoh yang arif, tokoh yang ya mempunyai ya perwatakan yang suka bergaul, suka menolong dengan sesama. Jadi tidak heran pula kalau warga masyarakat Giwang sampai saat ini pun juga masih mewarisi sisa-sisa perwatakan dari Ki Wulung dan Nyai Wulung ini masih menempel sampai sekarang. Jadi masyarakat Giwang sampai saat ini, masyarakat Giwang sampai saat ini pun juga masih demikian akrab, rukun dan tentram ya, tentram. Demikian. Dan di sisi lain, selain sebagai seorang yang mempunyai karakter yang bisa menjadi panutan, menjadi tauladan bagi masyarakatnya, Ki Wulung dan Nyai Wulung ini juga merupakan sosok yang keras ya. Artinya keras ini mempunyai suatu tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi. Dan sampai hari ini pemirsa, apabila masyarakat Giwang berada di Sendang sini ya, di Sendang sini ini diharapkan untuk menjaga adat kesopanan. Jadi sopan santun, etika dan lain sebagainya harus dijaga, baik dari tingkah laku, omongan dan lain sebagainya harus dijaga. Jangan sampai melampaui batas dan jangan sampai melanggar kaidah-kaidah atau norma-norma yang telah ditentukan oleh Ki Wulung dan Nyai Wulung. Karena apabila masyarakat melanggar norma-norma tersebut, yaitu melakukan hal-hal yang tidak senonoh di Sendang ini, bahkan hanya sekedar melakukan ya pembicaraan yang ya tidak pantas lah didengar oleh orang lain, ini pun juga masyarakat akan mendapatkan suatu akibat dari apa yang mereka lakukan. Kembali bahwasanya Ki Wulung dan Nyai Wulung selain sosok yang bisa menjadi panutan sebagai tokoh yang membuat warga tentram, adem, ayem, tentrem, rukun ya, dan juga merupakan suatu sosok yang sangat disiplin ya dalam menentukan suatu aturan-aturan di dalam bermasyarakat. Demikian. Dan kembali kepada Sendang ini pemirsa, di dalam Sendang ini memang ada dua ya, semacam dua tempat yang dikeramatkan, yang ditengarai oleh masyarakat tempat, bahwasanya ada Sendang Lanang. Nah, Sendang Lanang tempatnya ini, tapi ini bukan merupakan sumber air, namun hanya semacam laksana kuburan atau pemakaman itu ya, kecil. Nah inilah, ini adalah Sendang Lanang, atau dikatakan masyarakat ini adalah tempat Sendang Lanang, demikian. Nah sedangkan yang di sisi baratnya ini ada sumur, nah, dulunya Sendang ya, ini sekarang dibuat sumur, jadi buat tempat pemandian umum lah ya. Dan di sebelah
sampingnya ini juga ada tempat yang seperti di sebelah timurnya tadi, berupa pagar ya yang menyerupai pekuburan, namun ini di tengah-tengahnya sudah ditumbuhi oleh pohon jati yang sangat besar. Dan di tempat inilah pemirsa, masyarakat setempat itu melakukan kegiatan-kegiatan ritual di setiap tahunnya. Maksudnya di tempat inilah, di Sendang Giwang inilah, di setiap tahunnya masyarakat melakukan kegiatan yaitu sedekah bumi atau nyadran atau manganan lah demikian. Dan dalam manganan itu ada pula masyarakat ini yang ya melakukan nyekar atau ya membuang bunga-bungaan lah demikian ya di tempat inilah. Ini namanya Sendang Wedok demikian. Dan konon memang ya di sini ditengarai bahwasanya Sendang Wedok ini yang sangat berperan sekali ya. Karena apa? Karena Ki Wulung merupakan suatu punggawa, ini lebih banyak berdiam diri karena memberikan contoh kepada masyarakatnya ya, agar tidak banyak ngomong lah, agar tidak banyak apalah ya. Sedangkan Nyai Wulungnya inilah ya yang apabila ada masyarakat yang melanggar aturan-aturan dari Wulung tadi, Nyai Wulung ini yang bertindak demikian ya. Sementara apa yang diyakini oleh masyarakat Giwang ini, kondisi Sendang Giwang seperti ini, dan sampai hari ini Sendang Giwang masih dalam suasana yang sangat nyaman, udaranya sangat segar sekali, dan sumber airnya tidak akan pernah habis walaupun ada kemarau yang panjang ya, tidak akan habis. Dan masyarakat setempat ya masih mengkeramatkan tempat ini. Kembali bahwasanya dulu Giwang yang artinya adalah kandang kuda, yang mana dulu memang di sini ada banyak kuda-kuda yang dipelihara di sini. Banyak kandang-kandang kuda yang di sini ya, dibangun di sini ya, gunanya yaitu tadi untuk mengandangkan kuda-kuda yang dipelihara di wilayah sini atau ditangkarkan di sini. Dan kuda-kuda ini pun pemirsa, sampai saat ini atau hari ini masyarakat masih meyakini bahwasanya kuda-kuda itu kadangkala masih memperdengarkan ringkiannya. Ada juga kadang-kadang di tengah malam masyarakat itu mendengar ringkian kuda ya dari tempat sini. Ada juga kadang-kadang masyarakat itu melihat kuda yang berwarna putih, ada juga ini dari warga Giwang sendiri. Ini setelah kami adakan suatu interview ya, bahwasanya mereka atau beliaunya ini pun juga pernah melihat kuda putih ya, kuda jantan putih yang mengikuti orang ini ya, mengikuti orang yang ditemu ini. Dan biasanya pemirsa, orang yang diikuti kuda putih dari Giwang, biasanya orang itu dalam kondisi sakit ya, ya, entah apa sebabnya atau karena apa ya, kami sendiri belum bisa menelusur atau menelusur lebih jauh lagi ya. Jadi memang hanya saja di Giwang ini dulu adalah kandang kuda, dan banyak kuda-kuda yang dipelihara di sini. Bahkan kuda-kuda itu banyak yang ditangkarkan di sini, karena kuda-kuda ini dipelihara dan ditangkarkan ini untuk kebutuhan pasukan atau punggawa dari Kadipaten Jipang Panolan ataupun dari Kesultanan Demak Bintoro saat itu. Karena antara Demak Bintoro dan Kadipaten Jipang Panolan adalah satu grup ya. Satu grup itu apa ya, karena Aryo Penangsang itu adalah merupakan juga pewaris dari Demak Bintoro, begitu juga dengan Trenggono dengan yang lain itu juga punya pewaris. Jadi makanya Demak Bintoro dan Jipang Panolan ini adalah satu kesatuan pemerintahan yang sangat erat sekali, karena masih dalam satu darah, satu keluarga. Sehingga pada saat itu di
Giwang sinilah kuda-kuda itu banyak ditangkarkan, banyak dipelihara untuk kebutuhan pasukan atau punggawa Kadipaten Jepang Panolan dan Kasultanan Demak Bintoro. Dan sebagai kepercayaan masyarakat sampai saat ini pemirsa, di Giwang ini banyak sekali tempat-tempat yang angker tadi ya, yang dikeramatkan. Dan sesuai yang kami sampaikan di depan, bahwasanya Giwang ini adalah merupakan suatu wilayah yang tidak begitu luas, hanya dibatasi dengan desa sebelah timurnya di desa Banu, dan di antara Banu dan Giwang ini ada regol yang sekarang tidak kelihatan, gaib sifatnya. Itu pun di situ juga dikeramatkan oleh masyarakat, dan apabila masyarakat itu buang sengkolo atau mempunyai hajat buang sengkolo itu ya di tempat ini, di perempatan situ ya. Sedangkan Sendang ini adalah merupakan wilayah Giwang paling barat sendiri ya di sini ya. Jadi makanya kisaran sekitar 10 hektaran demikian. Maka oleh sebab itu pemirsa, dengan adanya cerita bahwasanya Giwang adalah merupakan kandang kuda, dan kuda-kuda ini dimanfaatkan oleh atau dipergunakan kebutuhan dari punggawa Kadipaten dan Kasultanan Demak Bintoro, dan akhirnya sampai saat ini masyarakat mempunyai kepercayaan, mempunyai dampak sampai saat ini, karena yang melakukan atau merawat kuda-kuda tersebut adalah Ki Wulung dan Nyai Wulung, dan secara otomatis Ki Wulung dan Nyai Wulung ini sudah merupakan punggawa kerajaan. Maka sampai hari ini masyarakat Giwang mempunyai keyakinan bahwasanya Giwang banyak melahirkan pegawai-pegawai pemerintahan ya. Karena apa? Karena cikal bakalnya adalah Ki Wulung dan Nyai Wulung yang bertempat tinggal di Sendang Giwang ini, dan sampai hari ini masyarakatnya pun juga masih mewarisi sifat-sifat dari Ki Wulung dan Nyai Wulung ini. Jadi menjaga kesatuan, menjaga persatuan, rukun, damai dan lain sebagainya, dan banyak melahirkan punggawa-punggawa pemerintahan, atau mungkin zaman sekarang banyak melahirkan pegawai-pegawai pemerintahan lah demikian. Tetapi jangan diharap apabila masyarakat yang melanggar aturan atau norma-norma yang telah ditetapkan oleh Wulung tersebut, maka masyarakat itu akan apabila mempunyai cita-cita menjadi seorang punggawa pemerintahan, jangan diharapkan bisa berhasil. Inilah kepercayaan dari masyarakat Giwang, dan Kembang Saman Group juga menelisik atau menelusuri dan mengadakan suatu interview, mengadakan suatu investigasi dengan para tokoh masyarakat yang berada di Giwang ini ya. Dan yang paling kita garis bawahi pemirsa, sekali lagi untuk masyarakat Giwang, bahwasanya jaga ketentraman, jaga kerukunan, jaga kesopanan, jaga adat istiadat yang ada. Jangan mengikuti hawa nafsu yang saat ini istilahnya mulai menghilangkan norma-norma susila dari masyarakat yang ada di desa ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi masyarakat Giwang selalu sejahtera, damai, sentosa. Kembang Saman Group mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekian penelusuran kami tentang Dusun Giwang, Desa Ngerayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.